Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pagi ini kita belajar Alkitab. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih sehat, kita belajar Alkitab ini. Kalau kita sudah mati, kita nggak bisa belajar Alkitab lagi. Mumpung masih hidup, masih sehat, kita diberikan kesempatan untuk belajar Alkitab. Saudara yang kekasih, tidak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Saya ulangi lagi. Tidak ada ruginya kita belajar Alkitab ini. Kenapa kita nggak rugi belajar Alkitab? Karena di dalam Alkitab ini ada rahasia kerajaan surga. Ya, kalau saudara ingin masuk surga, saudara harus belajar Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini ada rahasia kerajaan surga. Bayangkan ini ya, rahasia kerajaan surga. Jadi kasar ngomongnya, Alkitab ini adalah peta untuk kita menuju ke surga. Jadi kalau saudara nggak mau belajar Alkitab, saudara rugi. Ya kan, kalau saudara mati nggak bisa belajar Alkitab. Mumpung masih hidup, masih sehat, kita belajar Alkitab. Saya belajar Alkitab ini dari tahun 90. Hampir kurang lebih 34 tahun saya belajar Alkitab. Karena di dalam Alkitab ini mengandung rahasia-rahasia kerajaan surga. Dan kita kan mau masuk surga nanti kalau kita mati. Makanya rahasia kerajaan surga ditulis di dalam Alkitab ini. Saudara kekasih, pada hari ini saya ingin berbicara tentang hukum Taurat. Khususnya saya pelajarin hukum Taurat ini kurang lebih 20 tahun. Baru ngerti. Tadinya saya juga nggak ngerti tentang hukum Taurat. Saya pelajarin selama 20 tahun baru ngerti. Karena belajar hukum Taurat itu ribet, saudara yang kekasih. Karena ada ayat-ayat firman Tuhan yang berlawanan. Apa sih untungnya kita belajar? Apa sih untungnya kita menjalankan hukum Taurat? Dan apa ruginya kita tidak mau menjalankan hukum Taurat? Ada tercatat di dalam Alkitab ini. Dan kita langsung saja ya, kita baca tentang hukum Taurat ya. Ada hukum Taurat yang berlaku sampai dunia lenyap, dan ada hukum Taurat yang tidak berlaku lagi. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Ini adalah hukum Taurat yang nggak berlaku lagi. Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sebab dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Tuhan membatalkan hukum Taurat. Berarti nggak berlaku lagi. Ya, pada waktu Yesus mati di kayu salib, hukum Taurat finishing, sudah nggak berlaku lagi. Ini yang mengatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Tuhan yang membatalkan hukum Taurat. Ya, tetapi ada ayat lagi. Ya, di dalam Roma 3 ayat 31 saya bacakan. Jadi demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkan. Di dalam Efesus, hukum Taurat dibatalkan. Sedangkan di dalam Roma 3 ayat 31, hukum Taurat tidak dibatalkan. Jadi kalau kita nggak tahu masalah ini, bingung saudara yang kekasih. Dulu saya juga bingung. Kok ayat yang satu ini membatalkan hukum Taurat, ayat satu ini nggak membatalkan Taurat? Saya pelajarin sampai 20 tahun. Ternyata ada hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap, masih berlaku sampai sekarang, nggak dibatalkan. Tetapi ada hukum Taurat yang sudah dibatalkan oleh Tuhan. Ya, kita pelajarin lagi di dalam Lukas 16. Kita pelajarin pelan-pelan ya, karena ini sangat ribet ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Jadi hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes.
Zaman Yohanes itu sampai hampir sama kayak zaman Yesus. Jadi hukum Taurat itu berlaku, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kitab Yohanes. Jadi ini juga nggak berlaku lagi katanya di dalam Lukas 16 ayat 16. Ini yang mengatakan Yesus juga. Dia katakan hukum Taurat berlaku hanya sampai zaman Yohanes. Kalau kita baca lagi di dalam Matius 5 ayat 17, saya bacakan. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, berarti kiamat ya. Nah, sebelum dunia ini kiamat, satu iota pun atau satu titik pun tidak ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18, hukum Taurat berlaku sampai kiamat. Sedangkan di dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat berlaku hanya zaman Yohanes. Berlawanan juga. Dua-duanya firman Tuhan nggak pernah salah. Yang satu benar, yang satu juga benar. Kalau kita teliti ini, ternyata ada hukum Taurat yang berlaku sampai dunia lenyap, dan ada hukum Taurat yang berlaku sampai zaman Yohanes. Kita pelajarin. Hukum Taurat yang mana yang berlaku sampai dunia lenyap? Dan hukum Taurat yang mana yang nggak berlaku lagi? Ini penting. Nah, hukum Taurat yang nggak berlaku lagi adalah hukum Taurat secara tradisi. Sudah digenapi oleh Yesus. Atau hukum Taurat secara negara. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, situ sudah nggak diberlaku lagi. Karena sudah digenapi oleh Yesus. Hukum Taurat apa yang sudah dibatalkan oleh Yesus? Makan babi. Ya, makan babi menurut hukum Taurat itu dilarang, haram. Tetapi setelah Yesus datang disalib, maka makan babi sudah nggak berlaku lagi. Berarti boleh. Contoh lagi, sunat. Sunat itu zaman hukum Taurat harus. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, maka sunat itu sudah dibatalkan lagi. Sudah nggak butuh lagi kita menjalankan hukum Taurat. Karena sudah ada Yesus. Nah, sunat itu sudah dibatalkan di dalam hukum Taurat. Contoh lagi, menyembelih, berkorban anak domba setiap tahun. Menurut hukum Taurat, setiap tahun harus menyembelih domba untuk penebus dosa. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, penebus dosa itu sudah nggak butuh lagi. Penyembelihan domba itu nggak butuh lagi karena sudah digenapi oleh Yesus. Nah, ada lagi tentang perayaan hari Sabat. Ya, hari Sabat itu termasuk bagian dari hukum Taurat, ya kan? Waktu zaman dulu kan Sabat tuh hari Sabtu ibadah. Tetapi pada waktu Yesus datang di kayu salib, hari Sabat itu sudah nggak berlaku lagi. Ya, Yesus melanggar hukum Taurat, hukum Sabat. Ya, pada waktu hari Sabat, Yesus menyembuhkan orang sakit. Itu melanggar hukum Taurat, saudara yang kekasih. Tetapi karena Yesus sudah sudah menggenapi tentang Taurat hukum hari Sabat itu, maka hari Sabat itu sudah nggak berlaku lagi. Makanya kita beribadah hari kapan aja boleh. Nggak harus hari Sabat. Kalau menurut hukum Taurat, hari Sabat harus menjalankan ibadah. Tetapi karena Yesus sudah menggenapinya, maka kapan saja saudara beribadah boleh. Itu yang salah satu hukum Taurat yang nggak berlaku lagi. Hukum Taurat yang berlaku sampai dunia lenyap, hukum Taurat apa? Hukum Taurat secara rohani. Kalau saudara baca di dalam Roma 7, ya, Roma 7 ayat yang ke-14, saya bacakan ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat
adalah rohani. Hukum Taurat secara jasmani sudah digenapi oleh Tuhan. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, makan babi, itu hukum Taurat secara jasmani. Berhubungan dengan jasmani. Tata cara ibadah itu hukum Taurat secara jasmani. Dan hukum Taurat secara jasmani sudah dibatalkan oleh Yesus di kayu salib. Sudah nggak berlaku lagi lah kasar ngomongnya. Tetapi hukum Taurat secara rohani itu berlaku sampai dunia lenyap. Makanya di sini dikatakan Roma 7 ayat yang ke-14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Jadi hukum Taurat ada dua nih. Ada hukum Taurat secara jasmani, ritual, dan hukum Taurat secara rohani. Dan hukum Taurat secara ritual, secara jasmani, sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, ini sangat penting untuk kita tahu. Karena banyak orang Kristen nggak tahu masalah ini. Bahkan hamba Tuhan, mereka mengatakan hukum Taurat nggak berlaku lagi. Yang nggak berlaku yang mana? Yang nggak berlaku hukum Taurat secara ritual. Tata cara ibadah itu nggak berlaku lagi. Tetapi hukum Taurat secara rohani itu sangat masih berlaku. Makanya Tuhan katakan hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat secara moral. Ya, hukum Taurat secara moral. Bagaimana orang yang melanggar hukum Taurat secara moral? Nah, karena banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat lagi. Mau secara ritual kayak, mau secara rohani, mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya urusan masing-masing lah ya. Tetapi menurut Alkitab, hukum Taurat secara rohani masih berlaku. Saya menjalankan hukum Taurat secara rohani, secara moral. Dan bagaimana orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat setelah mati? Kalau saudara baca di dalam Matius 5 tadi ya, Matius 5 ayat yang ke-17 sampai 19, di situ dikatakan, saya baca ayat yang ke-19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan menjalankan hukum Taurat dan segala perintahnya menurut hukum Taurat, ia menduduki tempat yang paling tinggi dalam kerajaan surga. Jadi ada dua nih saudara kekasih orang Kristen. Orang Kristen yang mau menjalankan hukum Taurat, ya kalau mati duduk di surga yang paling atas. Sedangkan orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, duduk di surga yang paling bawah. Nah, surga yang paling bawah itu di mana? Surga yang paling atas itu di mana? Banyak yang bingung. Dulu juga saya bingung. Kalau kita mati hanya dua tempat, surga dan neraka. Ya, nggak ada yang dinamakan kalau orang mati masuk surga semua atau masuk neraka semua. Enggak, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Ya, orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati duduk di surga yang paling bawah. Ini masih rahasia, saudara. Surga yang paling bawah itu di mana sih sebenarnya? Kalau saudara baca di dalam Lukas 16 ayat 22, ya, saya bacakan ya, bentar. Lukas 16 ayat yang ke-22 dan 23. Lalu ia berseru kepadanya, tunggu sebentar. Ya. Lukas 16 22 21 22 entar ya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh Abraham. Dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara dalam alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatlah Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, Bapak Abraham, kasihlah aku
Suruhlah Lazarus supaya mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ternyata ada dua macam orang yang mati nih. Yang satu Lazarus mati di pangkuan Abraham, yang satu orang kaya mati lalu dikubur. Beda saudara yang kekasih. Lazarus langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Sedangkan orang kaya ini mati dikubur katanya. Lalu dia melihat ke atas. Berarti Lazarus di atas. Dia di bawah karena dia lihat di atas. Berarti dia di bawah. Kenapa posisi dia mati dia di bawah? Sedangkan Lazarus mati di atas karena dilihat orang kaya ini kan lihat ke atas, berarti dia di bawah toh. Nah, kenapa dia ada di bawah? Kenapa Lazarus di atas? Ini dua-duanya sudah mati, saudara yang kekasih. Oh, Lazarus sudah mati, langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya ini juga mati, langsung dikubur, nggak dibawa ke pangkuan Abraham, dikubur, disiksa dalam nyala api, lalu dia lihat ke atas, berarti dia di bawah. Kenapa orang kaya ini di bawah? Karena dia nggak menjalankan hukum Taurat. Matius 5 ayat yang 19, orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat duduk surga yang paling bawah. Ternyata surga yang paling bawah itu neraka. Orang kaya ini duduk di surga yang paling bawah, saudara yang kekasih. Lalu dia lihatnya ke atas, berarti dia disiksa. Surga yang paling bawah itu bukan berada di surga, saudara yang kekasih. Itu hanya bahasa ilustrasi. Surga yang di bawah itu adalah neraka. Lukas 16 ayat 22-23, orang kaya ini mati lalu dikubur, lalu dia melihat ke atas, berarti dia di bawah. Kenapa dia di bawah? Karena dia nggak mau menjalankan hukum Taurat. Ya, Matius 5 ayat 19. Di situ dikatakan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, posisinya di surga yang paling bawah. Sedangkan yang mau menjalankan hukum Taurat, duduk di surga yang paling atas. Lazarus duduk surga yang paling atas bersama Abraham. Sedangkan orang kaya ini duduk di bawah, disiksa dalam api neraka. Inilah yang menjadi permasalahan. Rahasia kerajaan surga ini banyak yang nggak tahu. Banyak orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bahkan pendeta-pendeta pun banyak yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Nah, bagaimana kalau dia mati nggak menjalankan hukum Taurat? Menurut Alkitab, orang Kristen, hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, dikubur, lalu disiksa dalam nyala api. Menurut Alkitab ya, bukan menurut saya. Kalau saya mah nggak ada apa-apanya. Tapi menurut Alkitab, orang yang nggak menjalankan hukum Taurat, duduk di surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah itulah api neraka. Ini banyak orang Kristen nggak tahu. Makanya banyak yang nggak mengerti masalah ini. Mereka nggak mau menjalankan hukum Taurat, enjoy aja, ya kan? Banyak orang Kristen nggak mau menjalankan hukum Taurat. Bahkan pendeta-pendeta nggak mau menjalankan hukum Taurat. Boro-boro mau menjalankan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat di gereja aja nggak mau. Kalau mereka mati nanti di mana? Menurut Alkitab, mereka mati duduk surga yang paling bawah. Ya, ini sangat penting karena ini rahasia kerajaan surga. Saya pelajarin masalah ini 20 tahun baru ngerti. Jadi sebelum kita mati, kita mau menentukan nih, mau masuk surga yang paling atas atau surga yang paling bawah. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, duduk di surga yang paling bawah, yaitu di dalam api. Ini penting nggak? Penting. Menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Pada waktu saudara meninggal nanti, kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, duduk surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah adalah api neraka.
Saya tidak menakuti saudara yang kekasih. Saya hanya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mati, saudara harus tahu masalah ini. Ya. Saya diajarkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan apa adanya. Bahwa hukum Taurat berlaku sampai dunia lenyap. Hukum Taurat tidak dibatalkan. Apa yang nggak dibatalkan tentang hukum Taurat? Tentang moral. Contoh hukum Taurat yang nggak dibatalkan ya di dalam Yohanes. Yohanes 8 ayat yang ke-11 saya bacakan. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Nah, wanita ini itu berzina ketahuan, datang kepada Yesus. Orang-orang membawa orang berzina ini, wanita berzina ini ke Yesus. Lalu Yesus ampunin, nggak dihukum. Lalu Yesus katakan, kalau dosamu sudah kuampuni, tolong jangan berbuat dosa lagi. Dosa artinya mengulang kesalahan. Nah, kesalahan apa yang wanita ini lakukan? Berzina. Berzina itu melanggar hukum Taurat. Dan Yesus katakan, kalau dosamu sudah kuampuni, tolong jangan berzina lagi, itu maksudnya. Berarti hukum Taurat masih berlaku. Sekalipun saudara orang Kristen, hukum Taurat itu masih berlaku. Karena Yesus katakan, setelah dosamu diampuni, jangan melakukan dosa lagi. Dosa itu artinya apa? Hamartia. Artinya melanggar hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang ini. Hukum Taurat yang mana masih berlaku? Hukum Taurat secara moral. Ya. Ini salah satu contoh hukum Taurat masih berlaku sampai dunia lenyap. Nggak boleh berzina. Berzina kan melanggar hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu masih berlaku sampai sekarang. Ya. Kalau saudara melanggar hukum Tuhan, hukum Taurat secara moral, atau tidak mau menjalankan hukum Taurat secara moral, maka pada waktu saudara mati, duduk di surga yang paling bawah. Jadi saudara yang kekasih, hukum Taurat secara rohani itu berlaku sampai kita mati. Ya, makanya kalau saudara yang kekasih, kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, saudara takut dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu yang mengontrol hidup kita. Hukum Taurat itu yang nulis Tuhan loh, saudara yang kekasih. Bukan Musa. Kalau saudara baca di dalam Keluaran 31 ayat yang ke-18, yang menulis hukum Taurat itu jari Tuhan. Jadi hukum Taurat itu yang mengontrol kita. Orang Kristen, hamba Tuhan, itu harus dikontrol oleh Tuhan melalui hukum Taurat. Gereja itu harus dikontrol oleh hukum Taurat. Kalau gereja nggak ada hukum Taurat, nggak dikontrol oleh hukum Taurat, maka pendetanya dan jemaatnya hidup dalam dosa. Saudara perhatikan gereja-gereja yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Perbuatannya bebas. Ya, hukum Taurat itu perwakilan dari Tuhan. Dia masih membimbing kita supaya kita hidup kudus. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, berarti saudara sudah keluar dari jangkauan Tuhan. Hukum Taurat yang menulis jari tangan Tuhan. Jadi kalau saudara keluar dari hukum Taurat, berarti saudara keluar dari tangannya Tuhan. Itu maksudnya. Makanya orang yang keluar dari tangannya Tuhan, nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia meninggal, dia duduk di surga yang paling bawah. Tidak ada tanggung jawab lagi tuh dari Tuhan. Makanya di dalam 2 Petrus 2 ayat 15 di situ dikatakan, karena mereka keluar dari jalan kebenaran, maka tersesatlah dia. Jalan yang kebenaran itu adalah hukum Taurat. Roma 2 ayat yang ke-13 di situ dikatakan,
bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan Tuhan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan Tuhan. Jadi hukum Taurat itu adalah perwakilan kita, perwakilan Tuhan untuk hidup kita. Saya dikontrol oleh hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang mana yang mengontrol saya? Hukum Taurat secara moral. Contohnya, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati orang tua. Terus siapa? Jangan ada Tuhan selain Yesus. Jangan membunuh, jangan mencuri, dan sebagainya. Jadi hukum Taurat secara moral itu yang melindungi kita, yang mengontrol kita. Gereja yang nggak ada hukum Taurat, dia keluar dari tangan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka berbuat dosa, tapi merasa nggak berbuat dosa. Karena nggak ada hukum Taurat lagi. Karena banyak pendeta yang nggak mau menjalankan hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah cahaya. Kalau saudara baca Yesaya 51 ayat 4, di situ dikatakan, hukummu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Kalau saudara baca di dalam di Keluaran tadi, hukum Tuhan itu hukum Taurat. Jadi hukum Tuhan itu adalah terang bagi bangsa-bangsa. Jadi hukum Taurat itu terang. Ya, terang. Gereja yang nggak ada hukum Taurat, berarti mereka berada di dalam kegelapan. Terang lawannya gelap, saudara yang kekasih. Nah, hukum Taurat itu terang. Kalau gereja nggak ada hukum Taurat, maka posisi gereja itu di dalam kegelapan. Makanya Tuhan katakan orang yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau mati masuk neraka. Saya harus ngomong apa adanya. Jadi saudara yang kekasih harus belajar Alkitab. Hukum Taurat itu ada yang berlaku sampai dunia lenyap, dan hukum Taurat yang nggak berlaku lagi. Yang berlaku hukum Taurat sampai dunia lenyap adalah hukum Taurat secara moral. Contohnya kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Itu sebagian dari hukum Taurat. Atau menikah dengan janda cerai hidup. Itu melanggar hukum Taurat. Ya, saudara yang kekasih, kalau saudara kurang mengerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Saya hanya sebagai hamba Tuhan, hanya menerangkan keputusan di tangan saudara. Mau masuk surga atau masuk neraka. Alkitab yang sudah kasih tahu. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, kalau dia mati, duduk surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah adalah neraka. Seperti wanita kaya ini, mati, lalu dikubur, lalu dia melihat ke atas, berarti dia di bawah. Kenapa dia ada di bawah? Karena dia tidak mau menjalankan hukum Taurat. Jadi ini sangat penting, saudara yang kekasih, saya ulang-ulang mengatakan seperti ini, karena sudah terlalu banyak orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat, sudah meninggal. Posisi dia ada di surga yang paling bawah. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang sudah mati toh, mereka kan waktu hidup nggak mau menjalankan hukum Taurat. Saya tahu. Nah, di mana mereka hidup waktu setelah dia mati? Menurut Alkitab, mereka duduk di surga yang paling bawah. Ini Alkitab, saudara, nggak main-main yang ngomong. Alkitab kalau sudah berfirman, iya dan amin, orang Kristen yang nggak mau menjalankan hukum Taurat dipastikan duduk di surga yang paling bawah. Ini sangat penting karena menyangkut sorga dan neraka. Hukum Taurat itu yang tulis tangan Tuhan. Jadi kalau saudara keluar dari hukum Taurat, berarti saudara keluar dari tangan Tuhan. Kalau saudara sudah keluar dari tangan Tuhan, saudara mati. Tangan Tuhan nggak bisa menyelamatkan saudara. Kalau saudara masih berada di tangan Tuhan, masih ada menjalankan hukum Taurat. Ya, yang menulis hukum Taurat kan tangan Tuhan. Kalau saudara tunduk dengan tulisan Tuhan, maka pada waktu mati, tangan Tuhan itu juga yang akan menolong saudara.
Jadi jangan main-main tentang hukum Taurat. Ada hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat itu toksis. Gila kan? Saya kaget, saudara. Ada hamba Tuhan senior mengatakan hukum Taurat itu racun. Padahal hukum Taurat itu yang tulis tangan Tuhan. Dia bilang hukum Taurat itu toksis. Saya kaget mendengar hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Belajar di mana itu? Apakah ada ayatnya hukum Taurat itu toksis? Dia hamba Tuhan senior, dia belajar di mana saya nggak tahu. Kita baca ya di dalam Roma 7. Bentar. Roma 7 ayat yang ke-12 saya bacakan. Mana? Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintahnya juga adalah kudus, benar dan baik. Ini firman Tuhan yang katakan ini, bukan saya nih. Tetapi ada hamba Tuhan yang mengatakan hukum Taurat itu toksis. Berlawanan dengan firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan mengatakan hukum Taurat itu toksis, bagaimana nasib jemaatnya? Dikasih racun supaya tidak boleh menjalankan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat di sini dikatakan Roma 7 ayat 12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintahnya itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ini hukum Taurat kudus, benar, baik. Tapi hamba Tuhan itu mengatakan toksis. Gila kan? Belajar sama siapa dia? Jemaatnya banyak. Makanya saudara yang kekasih, kalau saudara nggak ngerti kebenaran firman Tuhan, saudara mendapatkan pendeta yang salah, maka saudara sia-sia saudara melayani Tuhan. Sia-sia saudara setiap hari Minggu ke gereja. Kalau dipimpin oleh hamba Tuhan yang mengatakan hukum Taurat tidak berlaku lagi. Hamba Tuhan yang nggak mau menjalankan hukum Taurat sama jemaat-jemaatnya, kalau mati kasar ngomongnya, saya terbuka aja masuk neraka. Firman Tuhan katakan seperti itu, bukan saya. Tuhan katakan hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Hukum Taurat secara moral itu maksudnya. Jadi kalau saudara masih berbuat dosa, masih mencuri, masih berzina, masih bersaksi dusta, berbohong dan sebagainya, saudara mati, saudara tidak menjalankan hukum Taurat, maka saudara akan mendatangi neraka. Ya, saya sebagai hamba Tuhan harus menyampaikan A ya A, B ya B, walaupun gak enak dengernya. Ya, saya menjalankan hukum Taurat karena saya gak mau duduk surga yang paling bawah. Jadi hukum Taurat itu berlaku sampai dunia lenyap. Ya, gereja yang gak mau menjalankan hukum Taurat bertanggung jawab kalau jemaat yang gak masuk surga. Ya, gak enak saudara jadi hamba Tuhan yang benar itu. Jadi hamba Tuhan yang benar itu gak enak, karena dia harus tunduk dengan hukum Tuhan. Kalau jadi hamba Tuhan asal-asal mah enak saudara, bebas, gak ada hukum Tuhan, bebas, khotbah seenak jidat. Tetapi kalau kita berada naungan Tuhan, gak boleh sembarangan. Saya khotbah ini kayak gak sembarangan. Harus khotbahnya sesuai dengan Alkitab. Kalau saya khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, maka saya sudah keluar dari ajaran Tuhan. Hukum Taurat itu benar, baik, dan kudus. Sayang saudara yang kekasih, banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan yang membuang hukum Taurat. Ya risiko ditanggung sendiri ya. Saya sebagai hamba Tuhan gak bisa apa-apa. Tuhan pun gak bisa apa-apa. Kalau saudara nggak mau menjalankan hukum Taurat, Tuhan pun nggak bisa menolong saudara. Ya, yang bisa menolong saudara ya saudara sendiri.
Tuhan sudah memberikan kita hukum Taurat. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Saudara yang bertanggung jawab, keselamatan sudah tidak di tangan Tuhan lagi, sudah di tangan saudara. Karena Tuhan sudah memberikan semuanya. Tuhan sudah berikan nyawanya untuk kita, memberikan darah yang suci untuk kita, sudah memberikan hukum Taurat. Pegang itu. Saudara yang kekasih, firman Tuhan sampai di sini ya. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami tidak jemu-jemu untuk mendengar kebenaran firman-Mu, agar kami benar di hadapan-Mu setelah kami meninggal dunia. Ajari kami untuk taat dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi orang Kristen tidak sia-sia. Tuhan Yesus, berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.